Baik, saya akan mempresentasikan mengenai pengerjaan laporan keuangan perusahaan dagang yang telah kami buat. Yang pertama, kami menggunakan rumus VLOOKUP untuk nomor akun pada kolom lainnya, di debit maupun di kredit. Setiap pengerjaan penjurnalan rumus ini ada pada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan voucher kas kecil untuk semua pengerjaan penjurnalan. Dengan rumus ini, if error VLOOKUP dengan acuan yaitu lookup value-nya nama akun, dengan tabel array yaitu COA di kolom COA, kemudian 2 yaitu mengambil kolom kedua dari kolom COA-nya, kemudian exact match yaitu 0. Semuanya pengerjaan jurnal menggunakan rumus itu dan untuk total menggunakan sum. Kemudian pada kolom rekapitulasi ada yang menggunakan manual karena pada jurnal khusus ada beberapa akun yang membutuhkan kolom akun lainnya dan ada satu akun yang berdiri sendiri, seperti pada contohnya ini ada kas di bank dan piutang dagang sehingga menggunakan rumus manual. Kemudian ada sum if di sini dengan range-nya yaitu nomor akunnya, kemudian kriterianya yaitu nomor akun pada pada tabel rekapitulasi. Untuk sum range-nya yaitu jumlah pada kolom lainnya. Rumus itu digunakan juga pada kolom kreditnya. If error ini digunakan agar semua yang keluar itu sesuai dengan apa yang kriteria yang kita mau. Untuk kartu persediaan, kami menggunakan metode FIFO, di mana yang masuk pertama, keluar pertama, yaitu atau first in, first out. Pada kolom saldo awal, kami menggunakan rumus if untuk unitnya, di mana rumus if ini memunculkan unit awal secara otomatis. Kita mengisikan dengan logical test-nya yaitu sel nama barangnya sama dengan nama barangnya sendiri, kemudian value if true-nya 5 yaitu stok awalnya 5 diperoleh dari kolom stok ini. Kemudian dilanjutkan dengan value if false-nya dengan rumus if lagi. Seterusnya seperti itu dengan acuan pada tabel awal. Hal itu diperlakukan sama dengan semua unit awal atau unit saldo awal pada persediaan. Kemudian untuk daftar piutang atau buku bantu piutangnya sendiri menggunakan rumus if pada pengisian keterangan, yaitu seperti ini. Logical testnya yaitu logical testnya yaitu ref, di mana JKM sama dengan jurnal penerimaan kas, terus ada JP yaitu dengan logical test yang sama. Jadi rumus if ini fungsinya untuk memunculkan jika refnya tersebut JKM, maka yang muncul pada kolom keterangan yaitu jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk data BB juga sama, menggunakan if error dan VLOOKUP untuk memunculkan nama akunnya.
Kemudian untuk BB-nya sendiri menggunakan pivot table dengan bantuan slicer untuk memunculkan setiap akun. Ada 2 slicer, yaitu nomor akun dan nama akun. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian juga menggunakan pivot dengan bantuan pivot data BB. Untuk penghitungan aktifannya itu menggunakan rumus manual. Di sini untuk jurnal penyesuaiannya juga menggunakan VLOOKUP. Dan untuk NS neraca saldo setelah penyesuaiannya menggunakan pivot dan rumus sum. Kemudian untuk mengerjakan laporan ke laba rugi, di sini untuk memunculkan nominal setiap akunnya itu menggunakan rumus VLOOKUP, di mana dengan acuan lookup value yaitu nama akunnya, kemudian diperoleh dari table array-nya yaitu diperoleh dari neraca saldo setelah penyesuaian, dan kolomnya 3, ini kolom tersebut diisi sesuai dengan data terakhir atau saldo terakhir pada neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti penjualan, terakhirnya itu ada di kolom ketiga, yaitu kolom kredit. Kemudian diikuti dengan exact match, yaitu range lookup-nya 0. Perbedaannya untuk beban pokok penjualan yaitu menggunakan call index 6-nya 2 dapat pada kolom debit pada neraca saldo setelah penyesuaiannya. Untuk laporan perubahan ekuitas sendiri digunakan secara manual, dicari menggunakan sama dengan. Kemudian untuk pengisian neraca keuangan, untuk pengisian laporan posisi keuangan juga sama, digunakan rumus VLOOKUP untuk memunculkan nominalnya. False, di sini kolomnya sama dengan pengerjaan laporan laba rugi sesuai dengan saldo akhirnya berada di mana. 2 jika terdapat pada saldo debit, kemudian pada pasiva ini kebanyakan dibuat menjadi 3 kolomnya. Kemudian ada range lookup-nya yaitu false. Ini untuk akumulasinya menggunakan 3 karena saldo normal akumulasi itu ada di kolom kredit. Kemudian jurnal penutupan juga sama seperti yang awal, pengerjaannya menggunakan VLOOKUP dan rekapitulasinya menggunakan SUMIF. Perhitungan rasionya digunakan rumus manual.